Lagi scroll-scroll, tiba-tiba ada yang lagi viral sekarang ya, Ipan Sugianto, pengusaha katanya asal Surabaya yang mengintimidasi siswa, suruh menggonggong, sujud sambil menggonggong, kurang ajar memang. Sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka dia dan sudah ditahan, diberi ancaman 3 tahun penjara. Saya melihatnya sampai nggak tega ini. Coba nih dengarkan nih kronologisnya. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Sudah enggak apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah ayo biar selesai. Menggonggong. Menggonggong. Gonggong dan apa biarin. Biarin Pak, biarin. Ma, Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang dia orang tua. Enggak usah. biarin dan. Kesalahannya kan memang ngomong dari temannya, Pak. Menggonggong. Jangan. Oh, sorry. Jangan, Pak. Maaf dulu. Memang anak. Tapi ya, tolong. Kenapa kau bilang kita cari sensasi yang tanya sensasi? Kita yang cari sensasi kok anakmu. Sudah Pak. Saya datangnya security sini. Tadi dia enggak masalah. Tapi jangan di sini. Kamu berdiri. Jangan di sini. Sudah ayo. Oh ya itu perjanjiannya juga nggak ada saksi. Ini dari penjelasan Bapak kan kita udah bisa tahu seperti apa. Nah, ini minta maaf yang itu tuh atas dulu. Ya, bacaan sampai ini Oh itu Bu ya yang ada tulisan minta maaf itu ya. nanti kita ketemuan aja langsung minta maaf. Ketemuan kan itu. Hingga terjadi kemarin itu. Ya, intimidasi dari orang tua siswa kepada anak ibu itu seperti apa? Jadi bermula dari guyonan antara Item dengan teman-temannya yang menyebutkan bahwa Excel lucu, rambutnya seperti pudel. Dan itu terjadi di antara dengan teman-temannya aja. Guyonan di antara teman-temannya aja. Dan selang beberapa waktu, Item dan Excel bertemu secara tidak sengaja di X Game di Ciputra World di pertandingan basket, tetapi tidak ada yang seperti diberitakan di luar saling ejek atau Item mengatakan anjing, itu tidak pernah ada. Bahkan Item tidak pernah secara langsung mengatakan anjing atau bahkan sebutan pudel kepada Excel. Itu hanya di antara intern dengan teman-temannya. Lalu sebelum kejadian 21 Oktober, Excel mengirim pesan kepada Ethan bahwa Ethan harus mengancam membuat video dan juga menulis surat pernyataan di atas materai permintaan maaf. Dan karena saya merasa, dan Ethan karena Ethan tidak tahu apa itu materai, apa itu, dia menceritakan kronologis itu kepada kita orang tuanya. Dan saya sebagai orang tuanya waktu itu melarang Ethan untuk merespon karena saya merasa mereka ini adalah anak di bawah umur dan belum dewasa secara hukum. Dan pada hari kejadian 21 Oktober, Ethan mendapatkan pesan ancaman dari Excel kalau Excel akan mendatangi Ethan di sekolah ataupun di rumah dan dia akan dia meminta Ethan untuk menemuinya. Dan waktu itu juga ada pesan bahwa menyebutkan nama kami sebagai papa dan mama Ethan. Dia tahu kami. Dan pada hari kejadian itu, setelah itu Ethan menunjukkan dan mengatakan kronologisnya kepada saya. Dan pada waktu itu saya datang untuk menjemput Ethan. Melihat pesan yang dikirim dengan Excel, saya menjemput Ethan dengan panik. Dan di sana saya terkejut karena saya melihat memang ada Excel dan beberapa orang pria dewasa berpakaian bebas ada di luar sekolah sana. Saya mencari Ethan, tetapi pada saat itu Ethan belum keluar. Akhirnya saya berinisiatif untuk mendatangi laki-laki yang berbaju putih, Dave, yang mengaku katanya koko sepupunya Excel. Di situ saya mendekati dan berusaha untuk menanyakan ada masalah apa. Lalu di situ Dave mengatakan bahwa anak adiknya dia dikatai anjing oleh Ethan. Di situ saya berusaha untuk menjelaskan dan mengklarifikasi
bahwa Iten tidak pernah mengatakan anjing atau bahkan mengatakan pudel secara langsung kepada Excel. Dan Iten sudah ada minta maaf secara chatnya yang ada bukti chatnya, dan Iten pun sudah menjelaskan dia tidak pernah secara langsung pun hanya guyonan dengan teman-temannya saja. Lalu setelah itu saya klarifikasi dengan Dave bahwa Iten tidak pernah mengatakan itu dan Iten sudah minta maaf. Berapa, Bu? Di awal-awal Iten sempat takut, jadi mau apa-apa takut. Masih ada itu, bahkan dia waktu ketika saya tinggal pergi, saya apa, dia selalu mencari saya. Bahkan ketika saya misalkan minta buka pintu, dia minta fotokan bahwa ini benar-benar mamanya, benar-benar papanya. Dia sempat tidur bersama kita sampai beberapa saat dia minta temen dengan kita. Dan buat saya sendiri pun, saya merasa tertekan dan tidak ada damai sejahtera dalam hati saya sampai hari ini. Selama ini saya berusaha untuk diam, karena saya pikir masalah ini bisa selesaikan dengan baik-baik. Ternyata selama semakin saya diam, fakta dan kebenaran yang di luar semakin tidak sesuai. Itu kenapa beberapa pihak akhirnya mendorong saya untuk mengungkap semua ini. Iya, pihak sekolah sih berusaha mediasi dengan, tetapi kata Ivan itu kan kemarin. Yang hari ini dia minta permintaan dan menggonggong seperti anjing. Disaksikan pihak sekolah juga. Ya, pihak sekolah memang sempat tidak setuju. Akhirnya ya supaya damai, ya terpaksa kami ngambil ya itu dengan sangat terpaksa. Ada upaya untuk menempuh lewat jalur hukum Pak terkait intimidasi psikis terhadap anak itu? Saat ini Saya kita lihat masih dulu, belum kita tidak lihat tahu harus situasi. kemana. Ya, kita nggak tahu harus kemana karena waktu perdamaian itu terjadi juga kita masih bingung. Ya, saya nggak harus, kita orang yang awam nggak ngerti silsilah seperti ini, tidak pernah terlibat dalam urusan kepolisian. Jadi saya tidak tahu harus kemana. Pak, ini Bapak tidak mau masih bingung atau memang ada karena ada tekanan? Ada ketakutan juga. Yang jelas ada rasa ketakutan juga. Karena ya saya kan tidak tahu siapa orang tua Excel ini. Tapi dengan adanya media, ya sosmed, akhirnya kita melihat bahwa background orang tua Excel ini ya menurut saya demikian menakutkan. Sehingga saya untuk melanjutkan ini saya butuh dukungan, ya karena kita ya takut, satu keluarga ya takut semua gitu. Saya tidak tahu harus bagaimana untuk saat ini. Ini kenapa kita harus angkat semua platform media ini, harus yang ngangkat yang kayak gini itu supaya jadi pelajaran bagi yang lain untuk bertindak. Hei, Anda manusia, bertindak kepada manusia yang lain, manusia akan dong goblok. Tuh. Apalagi kepada siswa. Apapun kesalahannya, apalagi kan ini persoalan anak dengan anak. Kenapa harus turun orang tuanya? Sok jago merasa paling wah karena pengusaha, merasa paling punya segalanya. Sekali lagi kita punya kewajiban untuk memviralkan yang kayak gini, kayak gitu, supaya jadi pelajaran dan tidak ditiru oleh siapapun aja. Bukan tiruin itu, kutukin namanya. Ini astagfirullah, saya melihatnya. Suruh sujud siswa, suruh sujud, menggonggong, gila. Goblok.